Saudaraku terkasih, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Satu tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu kehidupan setelah kematian. Saya ulangi, kehidupan setelah kematian. Kenapa tema ini begitu penting untuk saya dan saudara renungkan? Karena Matius 25 ayat 46 berkata, "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Dari firman ini kita boleh mengerti ada dua tempat yang Tuhan sediakan. Tempat yang pertama yaitu siksaan yang kekal, tempat di mana nanti di sanalah mereka akan mengalami siksaan yang abadi. Ini yang disebut sebagai kematian yang kekal. Dan kemudian yang kedua yaitu tempat di mana orang-orang nanti akan menemukan hidup yang kekal, yaitu surga yang abadi. Tempat siksaan yang kekal yaitu neraka akan menjadi tempat terakhir bagi mereka yang hidup di dalam dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Saudaraku yang terkasih, jika kita masih mau tetap tinggal di dalam dosa, kita mau tetap kompromi dengan dosa, kita mau tetap menjadi bagian dari dosa, bagian dari dunia ini, kita mau terus tinggal nyaman, tinggal menikmati dengan dunia dan dosa-dosa kita, maka niscaya tempat terakhir kita suatu saat adalah neraka, tempat di mana siksaan yang kekal akan hadir di sana, saudara. Dan kemudian jika saya dan saudara mau hidup benar, hidup dalam kebenaran firman Allah, berpadanan dengan Injil Allah, terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi perkenanan Allah atas kehidupan kita, maka suatu saat hidup yang kekal, itu surga yang abadi, akan menjadi tempat terakhir bagi saya dan saudara. Jika kita boleh melihat orang-orang di sekitar kita hari-hari ini, itu sebenarnya menjadi beban yang besar bagi kita semuanya. Bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan, tetapi bagi kita semuanya. Kita boleh melihat di sekeliling kita bahwa terlalu banyak orang-orang saat ini terlalu nyaman untuk mau tetap tinggal di dalam dosanya. Dosa-dosa kasat mata yang boleh kita lihat yaitu dosa perseteruan, kemudian dosa perzinahan, dosa perjudian, masih banyak lagi dosa-dosa yang hari-hari ini menjadi habit bagi orang-orang dunia. Bahkan bukan hanya orang dunia, orang-orang percaya juga telah terjebak dalam dosa-dosa yang demikian. Saudaraku, saya mengajak untuk kita boleh tinggalkan itu semuanya. Karena akar dari segala dosa ialah cinta akan uang. Jangan mau kita terlalu mencintai apa yang dunia bisa berikan. Jangan mau kita terlalu mencintai kenikmatan-kenikmatan yang dunia bisa berikan. Memang kenikmatan itu secara daging membuat kita merasa, aduh ini baik untuk saya lakukan. Kalau saya lakukan ini akan mempercepat pertumbuhan finansial keuangan saya, pertumbuhan keuangan keluarga saya. Jika saya lakukan ini, maka saya akan jauh lebih baik, saya akan dihargai, saya akan dipandang baik, dan seterusnya. Saudara, itu semuanya mendukakan hati Tuhan. Mungkin sesaat kita dipandang baik di mata dunia, tetapi detik di mana Anda melakukan itu, Anda telah dipandang rendah di hadapan Allah. Segera tanggalkan itu semuanya. Itu semua bukanlah perbuatan-perbuatan yang membawa baik dan berkenan di hadapan Allah. Mari kita tanggalkan itu semuanya. Terkadang ketika kita mau menanggalkan itu, ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Mungkin kita harus meneteskan air mata. Kenapa? Karena kita akan berupaya mencukupkan kehidupan kita dengan apa yang sudah ada. Mungkin 1 talenta, mungkin 2 talenta atau 5 talenta. Berapa talenta pun yang hari ini Tuhan percayakan atas kehidupan saya dan saudara, cukupkanlah itu. Firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian, maka cukuplah. Mari kita nikmati, bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Biarlah itu menjadi ucapan syukur kita. Katakan, Tuhan, ku bersyukur hari ini Engkau berikan kepadaku penghasilan yang mungkin hanya sekian juta, sekian puluh juta. Saya bersyukur Tuhan, saya akan nikmati, saya akan bawa ini di hadapan-Mu untuk Tuhan boleh ajari saya mengelolanya dan menggunakannya, untuk saya boleh pakai, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Berapapun yang Tuhan berikan, mari kita syukuri. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, mau terus mengasihi Tuhan. Jangan lagi mau tinggal di dalam dosa, Mari kita tinggalkan dosa itu. Mari kita tanggalkan dosa itu. Semuanya kita tanggalkan. Ketika telah Tuhan Yesus mati di kayu salib,
Maka saat itu saudara, dosa-dosa kita telah disalibkan bersama dengan kematian Kristus. Ketika Yesus mati, saat itu juga kematian daging kita bersama dengan kematian Yesus telah dikuburkan. Sehingga kita tidak akan lagi tinggal dalam dosa-dosa kita tidak lagi tinggal dalam perbuatan-perbuatan kita yang justru semuanya itu menarik hidup kita masuk dalam maut yang kekal itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Pandang apa yang bisa Tuhan berikan. Tutup mata kita terhadap apa yang bisa dunia berikan. Terkadang nikmat, karena yang nikmat itu pasti instan, tetapi semuanya itu akan mendatangkan malapetaka atas kehidupan kita. Segala sesuatu yang membawa malapetaka atas kehidupan kita, mari kita tanggalkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Jika kita sudah berdosa, jika kita pernah melakukan itu, tidak ada kata terlambat. Firman Tuhan berkata, jika engkau mau mengakui dosamu, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menghapuskan dosa-dosamu. Dia akan membawa kita datang kepadanya. Tangan Tuhan akan merangkul kita, saudara. Tangan Tuhan akan merangkul kita. Ya, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menjadi penolong dan penyelamat kita. Tuhan akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa itu. Sehingga kita akan menjadi pemenang-pemenang. Kita akan melangkah penuh dengan kepercayaan. Tangan Tuhan yang akan menuntun dan menggiring kehidupan kita. Sampai pada akhirnya saudara, ketika kapanpun kematian itu datang menjemput kita, kapanpun kematian itu hadir dalam hidup kita, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara akan masuk ke dalam rumah yang kekal. Di sanalah kehidupan yang kekal. Di sanalah damai sejahtera, sukacita, penyertaan, anugerah, kebahagiaan yang abadi. Di sanalah tempatnya. Di sanalah saya dan saudara akan Tuhan taruh. Itu surganya yang abadi. Mari kosongkan neraka, penuhi surga. Kosongkan neraka, penuhi surga. Mari bawa hidup kita berdampak bagi banyak orang. Bawa berita Injil ini, sampaikan kepada banyak orang. Supaya orang-orang di sekitar kita tidak lagi tinggal nyaman dengan dosa-dosanya. Segera mari kita tanggalkan dosa-dosa itu. Yang semuanya itu justru membawa jerat dan maut bagi kehidupan kita. Semoga perenungan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.